السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Yang saya hormati jamaah salat subuh di Masjid Raya Cinere yang insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada akhir bulan April ini kita bisa bertemu kembali, bermuajahah dalam rangka membaca hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pengajian kita, mari kita bacakan suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa mereka semua. Saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya. Juga kita semua di sini senantiasa mendapatkan hidayah, inayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan bulan kemarin di momentum puasa Ramadan, kita membaca satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud terkait dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini saya ingin menentukan kira-kira kitab apa yang pas yang kita baca di masjid ini. Awalnya saya ingin membaca Sahih Muslim karena sebelumnya Dr. Muta'ali sudah membaca Sahih Bukhari. Jadi saya rasa Sahih Muslim dengan ciri khasnya banyak hadis-hadis panjang itu, nanti saya rasa takut terlalu kurang pas dan berat. Maka saya kemudian mencari satu kitab lagi yang lebih kira-kira sesuai
dengan jamaah, yaitu satu kitab yang berjudul Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah. Di hadis-hadis pilihan, jumlahnya 1380 hadis. Hadis-hadis pilihan dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Ibnu Majah, dari Imam Ahmad dan lain sebagainya, dikumpulkan oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi Al-Masri rahimahullah, seorang ulama besar dari Mesir, yang berisi tentang hadis-hadis terkait dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin ini saya rasa sangat tepat karena sekarang kita di zaman yang sekarang kita lebih bermanfaat bicara soal akhlak, soal perilaku hidup sehari-hari. Maka alhamdulillah, kalau kita melihat bagaimana hadis-hadis yang digawangi oleh para ulama-ulama sekali berimam Bukhari dan Imam Muslim yang jumlahnya ribuan itu, saya teringat guru kami ketika di Al-Azhar, ada seorang ulama besar bernama As-Sayyid Ahmad Umar Hashim, guru besar hadis di Universitas Al-Azhar. Beliau punya satu kitab judulnya Faidul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau termasuk guru yang mengajar kami, itu menulis syarahnya kira-kira membutuhkan waktu 16 tahun. 16 jilid. Kemudian ada satu guru kami, Allah yarham, ini kita pakai bawa Fathul Mun'im Syarah Sahih Muslim dan Musa Syarah Yasin Universitas Al-Azhar, guru dari Sayyid Ahmad Umar Hashim. Beliau punya Syarah Sahih Muslim 10 jilid. Imam Nawawi itu 7 sampai 9 jilid Muslim. Ini beliau tulis 25 tahun. Maka kalau kemudian saya baca Sahih Muslim ini selesai berapa puluh tahun. Padahal salah satu keberkahan baca kitab itu salah satunya adalah selain paham, tapi juga hatam. Maka saya kemudian mengambil satu kitab ini, dan ini harganya murah sekali, 20.000 kalau mau beli. Kalau ngaji kitab itu paling enggak bawa kitabnya. Karena ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau mau mendapatkan ilmu itu, maka harus menyiapkan tali untuk mengikat buruan. Talinya ilmu adalah pulpen dan buku. Saya lihat sekarang tidak ada yang megang pulpen, tidak ada yang megang buku. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Saya akan baca dari awal. Yang pertama, bahwa ciri khas kitab ini itu memulai hadis-hadis itu sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Tidak membahas soal apa temanya, siapa perawinya, kemudian bicara tentang apa, tapi dimulai dari huruf hamzah. Maka dari huruf hamzah sampai nanti huruf ya. Jadi hadis-hadis yang diawali dengan huruf hamzah, diawali dengan huruf ba, ta, dan seterusnya. Maka ada satu hadis yang beliau tulis pertama, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ati babal jannati yaumal qiyamati
fastaftihu fayaqulu al-khazin man anta fa'aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftah li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin. Karena kitab ini ringkas, perawinya juga ringkas, kalimat-kalimatnya juga ringkas, perbedaan-perbedaan riwayat juga tidak dijelaskan di sini karena ini kebutuhan masyarakat awam. Beliau tulis ini tahun 1930-an. Aku memasuki pintu surga, kata Rasulullah. Aku mendatangi pintu surga. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Hari kiamat nanti kita tidak tahu seperti apa bentuknya, seperti apa dahsyatnya, tapi kita membaca gambarannya saja sudah mengerikan luar biasa. Kita semalam saja dikasih gempa itu deg-degannya masih sampai sekarang. Semalam gempa jam berapa, Pak? Jam 12:30 ya. Saya masih baca kitab ini semalam, pas bab syafaat. Itu deg-degannya sampai 1:30 ya. Karena rumah saya 3 lantai, saya pas di atas itu getarannya luar biasa. Sekarang katanya 6,5 skala Richter ya, yang ada di Garut. Saya baca di Garut ada beberapa rumah yang runtuh, ada longsor juga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita musibah Allah berikan kesabaran. Gambaran yang ketika kiamat itu gunung-gunung bertabrakan layaknya kapas yang kita tiup. Kita tidak terbayang bagaimana mengerikannya. Fastaftihu fayaqulu al-khazin, maka kemudian aku mencoba membuka pintu. Jadi surga itu ada pintunya. Pintunya itu ada yang jaga. Panjang pintunya itu dalam riwayat hadis yang lain itu kira-kira sepanjang kota Syam sampai Irak. Dari Syam ke Irak kalau ada 1000 km ya. Jadi kira-kira dari ujung Merak ya, sampai bablas ke Bali, ke perbatasan Banyuwangi dengan Bali. Kira-kira pintunya seluas itu, Pak. Maka saya nggak bisa membayangkan ya, daun pintunya seperti apa. Tapi neraka dan surga itu selalu digambarkan memiliki pintu. Wasiqal ladzina taqaw min rabbihim. Ketika orang-orang yang beriman digiring menuju ke surga. Wa futihat abwabuha, maka pintu-pintunya dibuka. Wasiqal ladzina kafaru, maka ketika orang-orang kafir digiring menuju ke neraka, futihat abwabuha, pintunya masih tertutup. Perbedaan huruf wawu saja sudah menjadi perbedaan arti. Futihat abwabuha wa futihat abwabuha. Surat Az-Zumar 70-71. Kalau kita bertamu atau kita punya tamu pejabat atau ketua DKM, ketua yayasan, masjid mau bertamu ke rumah, nanti habis sholat subuh saya ke rumah ya.
Itu kira-kira pintunya masih dikunci gerbangnya atau sudah dibuka, Pak? Pasti sudah dibuka. Sudah disiapin kacang dan lain sebagainya, minuman dan lain sebagainya. Sudah bilang istri, nanti ada tamu ya. Pintunya dibuka atau pintunya tidak dikunci sehingga kalau ada tanda-tanda orang masuk baru tinggal dorong. AC sudah dinyalakan. Begitu juga keadaan surga. Surga itu adalah rumahnya orang-orang yang baik. Maka surga itu pintunya tidak dikunci. Bahkan pintunya sudah dibuka lebar. Menunggu orang-orang yang datang. Kalau kita kedatangan wali kota, wakil wali kota, gerbangnya sudah dibuka lebar, pintunya sudah dibuka, karpet sudah digelar. Benar nggak, Pak? Beda dengan neraka. Maka dalam ayat sebelumnya dikatakan ketika orang-orang kafir digiring menuju ke neraka, zumara secara berbondong-bondong, futihat abwabuha, pintu neraka itu masih terkunci rapat. Analognya bagaimana? Kalau kita ke penjara, rumah saya itu dekat dengan penjara, RTM, rumah tahanan militer. Itu penjara, 24 jam pintunya tertutup. Walaupun dia tahu hari ini ada 10 tahanan yang bakal masuk, 2 tahanan ini tahanan yang mendapatkan vonis mati, apakah pintunya sudah dibuka? Dikunci dengan rapat, cuma dikasih 1 garis untuk mata melihat keluar. Begitu dibuka, tok tok tok, dibuka. Siapa? Saya bawa tahanan. Sebentar. Begitu juga neraka. Neraka terkunci rapat sampai penduduknya berada di depan pintu neraka. Jadi bayangin, sudah dihisapnya ngantri, masuknya mau disiksa pun ngantri. Maka hadis ini menjelaskan satu ketika aku mendatangi pintu surga. Rasul ini kan melihat masa depan. Rasul ini kan musyahadah, mukasyafah, diberikan oleh Allah untuk melihat masa depan. Fayaqulu al-khazin, maka kemudian malaikat yang menjaga pintu surga ini, begitu Rasul masuk, malaikat yang menjaga pintu surga bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Kejadian ini juga pernah terjadi ketika Rasul Isra wal Mi'raj. Di salah satu bab, bab nuzulil wahyi dalam kitab Sahih Muslim, dalam hadis yang sangat panjang, itu menceritakan Rasulullah setiap memasuki satu pintu langit, malaikat bertanya, dengan siapa engkau? Apakah engkau bersama dengan orang yang dikabarkan oleh Allah? Aku datang bersama orang yang dikabarkan oleh Allah. Artinya Allah sudah akan malaikat, nanti ada orang istimewa yang mau datang. Maka betul, fa'aqulu Muhammadun. Ketika ditanya, siapa ini? Fa'aqulu, maka aku mengatakan, ana Muhammad. Saya Muhammad. Fayaqulu, maka berkata malaikat ini, bika umirtu. Hanya kepadamu wahai Muhammad, tidak ada yang lain yang diberikan perintah itu.
Umirtu, aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini kan tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Tidak diberikan hawa nafsu. Maka perintahnya cuma dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sujud, perintah sujud, maka dia akan sujud seumur hidupnya. Makanya malaikat itu melihat kita iri. Iri kenapa? Karena manusia punya hawa nafsu. Maka ada satu kisah yang menarik, bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kisah malaikat Harut wa Marut yang diturunkan ke bumi. Itu panjang ceritanya. Allah aftaha li ahadin qablaka. Aku diperintah oleh Allah untuk tidak mengizinkan siapapun yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala li ahadin, bagi siapapun, termasuk nabi-nabi sebelummu. Walau Adam, walau Nuh, walau Ibrahim, walau Musa, walau Isa. Tidak akan aku buka, izinkan bisa masuk siapapun dia. Qablaka, sebelum engkau wahai Muhammad masuk ke dalam surga ini. Ini sangat menarik. Dikatakan sangat menarik, kenapa? Ini kan perkara-perkara yang menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita memiliki posisi yang sangat luar biasa. Maka ketika saya rujuk kepada Sahih Muslim, hadis pertama yang dibuka oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi ini, Al-Hashimi ini dari Bani Hashim. Beliau membukanya hadis yang pertama itu bukan innamal a'malu binniyat. Beliau membuka hadisnya bukan dengan hadis-hadis terkait dengan asyhadu alla ilaha illallah. Bukan dengan hadis-hadis terkait dengan iman. Tapi yang dibuka adalah hadis terkait dengan keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita bicara. Ketika saya rujuk kepada kitab Sahih Muslim, hadis ini masuk dalam hadis terkait dengan satu kitab. Jadi Sahih Muslim itu dibuka dengan Kitabul Iman, menjelaskan tentang iman. Hadis yang pertama bicara tentang qada dan qadar. Maka selanjutnya bab yang kedua, kitab yang terakhir setelah kitab iman ini, di bab yang terakhir ada babus syafa'ah. Bab yang menerangkan tentang syafaat. Bicara iman, iman itu amantu billah wa bi rasulih wabi malaikatih, wabi kutubih, dan lain sebagainya. Tapi kemudian ditutup dengan syafaat. Seakan-akan ingin menjelaskan begini, kita ini mau ibadah sehebat apapun, kita ini mau sekenceng apapun, kita ini menganggap diri kita sesoleh apapun, itu semua tidak akan sebanding dengan nikmat Allah yang nanti Allah berikan kepada kita berupa kekal abadi di surga selama-lamanya. Ibadah kita kalau ditimbang dengan amal-amal kita, ditimbang dengan nikmat yang Allah berikan, tidak sebanding. Maka caranya bagaimana agar kita bisa masuk surga? Caranya cuma satu, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Terus bagaimana cara kita mendapatkan rahmat? Meminta rahmat itu kepada Allah. Tapi rahmat Allah itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Rahmat yang diberikan oleh Allah itu punya kekhususan. Maka salah satu kekhususan yang bisa mendapatkan itu adalah syafaat. Pertolongan yang diberikan oleh Allah melalui orang-orang pilihan. Salah satunya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam babu syafaat ini, dalam hadis yang sangat panjang, hadisnya sampai berhalam-halaman, 280 sampai 310. Itu ceritanya bagaimana? Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, ketika manusia sudah berkumpul di padang mahsyar, kita singkat ceritanya, berkumpul di padang mahsyar dengan suasana kebatinan yang mengerikan luar biasa. Min haulil mauqif, dari situasi yang sangat mengerikan. Bagaimana tidak mengerikan? Manusia dari segala zaman dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Yang kedua apa? Dikumpulkan dalam satu titik, panasnya luar biasa. Maka ada satu hadis yang sangat terkenal, 7 golongan yang Allah berikan naungan pada hari di mana tidak ada naungan. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Laki-laki, seorang pria, seorang manusia yang hatinya senantiasa tertanam ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika pada hari di padang mahsyar itu, situasi yang sangat mengerikan itu, hari di mana orang menunggu apakah dia menerima amal ibadahnya dengan ashabul yamin atau dengan ashabus shimal, menerimanya dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Hari pertanggungjawaban. Maka ketika hari yang mengerikan itu, orang-orang ini pada berbondong-bondong datang kepada para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, mungkin miliaran orang, mungkin ratusan juta orang. Kalau sekarang umat Islam seluruh dunia saja sudah 2 miliar. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang mungkin berapa miliar? Gak sampai 271 triliun yang jelas. Banyak sekali, dan mereka berbondong-bondong. Dalam hadis ini dikatakan, dalam hadis yang panjang, ya, ini saya baca, fayaqulu ba'dun nasi li ba'd. Di hari yang sangat mengerikan itu dan sangat membingungkan itu, ada orang-orang yang berkata kepada orang-orang yang lain, "Uktu Adam." Ayo kita datang ke Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Bapaknya kita semua. Ini kan keturunan-keturunan Nabi semua, ini Nabi Adam kan. Maka dikatakan uktu Adam. Fayatuna Adam fayakuluna ya Adam anta abul bashar khalaqallahu biyadihi wa nafakha fika min ruhi wa amara al malaikata fasajadu laka ishfa' lana ila rabbika. Wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Engkau adalah orang yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Engkau adalah penduduk surga yang iblis dan malaikat diminta untuk hormat kepadamu. Maka Adam, berikanlah kami pertolongan.
Apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam, saya ini cuman manusia biasa. Saya punya salah. Idhabi, tolong kamu pergi. Kamu pergi, jangan minta sama saya. Ini yang bilang hadis Sahih Muslim, bukan saya yang bilang. Kamu pergi. Kenapa? Karena saya nggak bisa bantu kamu. Karena saya pernah punya dosa. Saya punya salah. Apa salahnya? Diminta untuk tidak mendekat kepada syajaratul khuldi, tapi kemudian mendekat dan memakannya. Maka kamu pergi ke yang lain. Pergi ke Nabi Nuh. Minta sama dia, barangkali bisa memberikan syafaat. Minta ke Nabi yang lain. Maka orang habis dari Nabi Adam bingung kemana Nabi Nuh. Nabi Nuh didatangi oleh masyarakat ini. Kita tidak tahu apakah kita termasuk dalam golongan orang-orang ini. Karena dalam hadis yang lain ada kisah 70.000. Dalam hadis sahih yang berikutnya ada 70.000 orang yang diberikan hak untuk masuk surga tanpa hisab. Rasul yang pilih. Maka ketika datang ke Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, idhabi. Pergi. Saya nggak bisa bantu. Kata Nabi Nuh, saya pernah punya dosa. Dosa apa wahai Nabi Nuh? Saya pernah tidak sabar berdakwah kepada umat saya sehingga saya meminta Allah menurunkan azab kepada umat saya. Nabi kita Muhammad disiksa, disakiti, dilempari batu, dicaci maki. Apakah beliau berdoa, ya Allah turunkanlah azab kepada Abu Jahal, ya Allah turunkanlah azab kepada Abu Lahab, ya Allah turunkanlah azab kepada kaum kafir Quraisy, ya Allah turunkanlah azab kepada penduduk Taif? Enggak pernah sedikit pun keluar. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Allah kasih dia hidayah karena sesungguhnya mereka enggak ngerti. Datang kepada Nabi Ibrahim. Kamu datang kepada kekasihnya Allah. Khalilullah. Nabiullah Ibrahim. Nabi yang membangun Ka'bah. Bapaknya para nabi-nabi di tanah Arab. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan datang ke saya. Saya nggak bisa. Saya nggak pantas. Kenapa? Karena saya pernah punya salah. Saya punya 3 kali kesalahan yang saya lakukan. Saya pernah berbohong 3 kali. Nabi itu sampai punya kesalahan cuman berbohong itu. Berbohong yang pertama, inni sakimun, saya sakit. Satu ketika Nabi Ibrahim diminta berkumpul dengan para penghulu-penghulu kaumnya, kemudian mengatakan saya sakit. Ketika sakit itu, beliau kemudian datang ke tempat berhala-berhala yang dibangun oleh kaumnya. Beliau menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di situ dan menancapkan kapak yang besar, ya, ditaruh di patung yang paling besar. Begitu orang-orang selesai kumpul, balik lagi, ini kenapa ini? Kok patungnya hancur semua? Kata Nabi Ibrahim, tidak tahu saya. Berbohong, tidak tahu saya. Saya kan sakit, saya tidak tahu. Tapi itu coba kamu lihat, itu kampaknya ada di mana? Itu yang paling besar. Nah, itu dia, mungkin dia yang melakukan. Oh, bagaimana? Ini kan patung. Bagaimana bisa dia menghancurkan patung yang lain? Lah kalau begitu kenapa kamu sembah? Nggak bisa jawab. Bohong yang ketiga, ketika istrinya Sarah ya, ditaksir oleh seorang penguasa yang zalim dan dia mengatakan nanti kalau dia tanya kamu siapa, bilang saja kamu saudariku.
Karena kalau kamu bilang kamu istriku, maka aku akan dibunuh. 3 kebohongan itu, ya, walaupun ini dianggap sebagai kebohongan putih, berbohong untuk kebaikan. Maka kata Nabi Ibrahim, jangan ke saya. Kamu datang ke Nabi yang lain, datang ke Nabi Musa, kalimullah, orang yang paling sering berbincang, negosiasi dengan Allah. Nabi Musa itu kan diminta kaumnya sedikit-sedikit langsung minta sama Allah, lapor sama Allah. Kaumnya minta, Musa, kalau kamu memang betul-betul Nabi, coba kita pengen ketemu sama Allah, kita pengen ngobrol. Kurang menuju ke Bukit Tursina di Gunung Sinai, itu kalau kamu mau ketemu Allah, tolong dong, kita ini lapar, turunin makanan dari langit. 40 hari malaikat disuruh nganter makanan dari langit bolak-balik. Mirip kayak GoFood zaman sekarang. Nah, Bani Israel itu kelakuannya memang luar biasa. Nabi Musa diminta oleh masyarakat yang berada di padang mahsyar itu kemudian mengatakan, jangan ke saya pernah punya dosa. Apa dosanya? Saya pernah bunuh orang. Nabi Musa pernah memukul seorang pria, ya, sekali pukul ternyata mati. Gara-gara mukul itu kemudian dikejar-kejar sama bala tentaranya Firaun. Jangan ke saya. Sudah berapa nabi itu? Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, 4. Hadisnya panjang, ceritanya sama. Maka kemudian mereka memutuskan datang ke Nabi Isa. Nabi Isa, nabi yang luar biasa, masih hidup sampai hari kiamat, diangkat oleh Allah ke langit. Punya kemampuan luar biasa, lembut hatinya luar biasa. Begitu datang ke Nabi Isa, apa kata Nabi Isa? Jangan ke saya. Minta pertolongan jangan ke saya. Ada orang yang lebih dekat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya dosa. Kenapa itu? Ya itu, orang-orang sekarang nyembah saya. Orang-orang itu sekarang menganggap saya sebagai anak Tuhan. Jangan ke saya. Ke siapa? Cuman the one and only, cuman satu-satunya yang bisa. Bisa apa? Bisa membantu kalian semua, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hadis yang lain, ini hadisnya panjang, kita singkat ceritanya. Begitu orang-orang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan begini, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ana aksarul anbiya taba'an yaumal qiyamah. Para saudara-saudara, harap tenang, saya ini adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya, gimana nggak banyak? 1500 tahun sampai sekarang, nanti nggak tahu sampai kapan. Kalau dibandingkan sama pengikutnya Nabi Adam, pasti kalah Nabi Adam itu. Nabi Nuh apalagi, karena sebagiannya mati. Ya. Nabi Musa apalagi, ditinggal sebentar kafir semua itu. Wa ana awwalu man yaqra babul jannah. Babal jannah, dan saya adalah orang yang pertama mengetuk pintu sorga. Jangan khawatir, saya orang yang pertama buka pintu sorga. Apa yang dilakukan Rasulullah begitu orang-orang ini datang? Rasulullah apa? Sajidan. Rasulullah langsung sujud. Sujud apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pernah mendengar dalam hadis-hadis sebelumnya bagaimana Rasulullah sholat di satu malam itu hanya membaca satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in takfir lahum fa innaka antal azizul hakim.
Satu sholat 2 rakaat, ada yang mengatakan 1 rakaat itu cuman baca 1 ayat dari habis isya sampai subuh. Ayatnya artinya apa? Ya Allah, kalau kamu siksa mereka-mereka ini, hamba-hambamu ini, ya memang pantas disiksa karena engkau adalah Tuhannya. Tapi kalau diampuni, maka sangat pantas karena engkau adalah zat yang maha pengampun. Maka dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah menyimpan satu doa, yang doa itu tidak pernah beliau baca ketika di dunia. Doa itu nanti beliau keluarkan ketika nanti di penghujung hari kiamat. Doa apa? Doa minta ampunan untuk umatnya. Maka ketika mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, Rasul kemudian sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul kemudian meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau sujud tidak bangun-bangun. Sujud tidak bangun-bangun. Tidak bangun-bangun kenapa? Sampai kemudian Allah mengutus malaikat Jibril dalam hadis yang lain. Saya lagi cari hadisnya. Diminta untuk wahai Muhammad, bangun, Allah sudah mengabulkan doamu. Jangan kau bersedih, Allah memberikan kamu hak untuk memberikan pengampunan kepada siapapun yang kau inginkan. Maka yang pertama diberikan oleh Allah apa? Kamu boleh memasukkan 70.000 umatmu masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, umat saya banyak. Ini ada jamaah di Masjid Raya Cinere yang sering sholawat, tolong diikutin. Oke, kalau begitu dari 70.000 itu setiap 1.000 aku kasih 70.000 lagi masuk surga. Jadi berapa tuh? 4.900.000. Penduduk Indonesia ada berapa? 300 juta sekarang. Berarti penduduk Indonesia kebagian berapa itu kuota masuk surganya? Antriannya berapa tahun? Haji saja antriannya sampai 35 tahun sekarang. Antrian masuk surga bagaimana ini? Maka oke, Muhammad, 70.000 selesai, ditambah 70.000 dari setiap 1.000. Maka kau aku berikan lagi, silahkan cari orang-orang yang di dalam hatinya masih memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, min khardalin, sedikit saja. Maka dalam riwayat yang lain dikatakan bagaimana Rasulullah mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati. Pertolonganku itu untuk para pendosa-pendosa besar di antara umatku. Kalau kita ke ngantri mau ke Raudhah atau ngantri mau berziarah ke makam Rasulullah, di sebelah kiri sebelum makam Rasul itu tertulis dengan kaligrafi emas, tulisannya syafaati li ahlil kabair min ummati.
Maka penulis kitab ini menulis hadis terkait dengan keistimewaan Rasulullah yang diabadikan dalam Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kasih sayangnya Allah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh amal ibadah kita segala macam itu sebagai pengiring kita, tapi kuncinya tetap dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah diberikan kepada 70.000 ditambah 70.000 lagi diberikan kepada hamba-hambanya Allah ya, yang harusnya hisabnya lama dimasukkan ke surga. Maka tahap berikutnya adalah hamba-hambanya, umatnya Rasulullah yang berada di neraka mau dimasukkan ke surga. Rasul yang cari, yang ambil, bawa ke surga. Maka ya Allah, tolong umatku yang ada di neraka kau pindahkan ke surga. Wahai Muhammad, kau tidak punya hak untuk itu. Itu hakku. Tapi kalau kau meminta, aku akan berikan pengampunan itu. Maka cari yang di dalam hatinya masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diambil dari neraka, dipindahkan. Walaupun dalam akidah Khawarij dan beberapa akidah-akidah yang lain bahwa orang yang sudah melakukan dosa besar, murtakib ya, yang melakukan dosa besar, zina, membunuh dan lain sebagainya, itu khalidina fiha, kekal abadi selama-lamanya di neraka. Tapi menurut kita pemahaman ahlu sunnah, dosa besar ia masuk neraka, tapi tetap ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Hadis syafaat ini, hadis sahih ini yang menceritakan bagaimana Rasulullah memberikan syafaat, memberikan pertolongan, meminta amnesti, pengampunan dari Allah kepada hamba-hambanya yang berada di neraka, diminta untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sudah sangat betul sekali ketika kita mengatakan bahwa ya Rasulullah, tanpamu surga tidak akan dibuka, tanpamu tidak ada yang bisa masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya nggak ada engkau Muhammad, aku tidak akan ciptakan alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka aku tidak mengutus engkau kecuali rahmat bagi seluruh alam. Maka Rasulullah ini nanti akan menjadi penyejuk kita semua, melebihi dari nabi-nabi yang lain, melebihi dari kekasih-kekasih Allah yang lain ya. Maka jangan sampai kita tinggalkan untuk membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dari setiap sholawat itulah lantunan doa-doa ya, lantunan keberkahan melalui Rasulullah itu sampai kepada kita. Ibaratnya apa Pak? Bak mandi yang sudah penuh ya, Rasulullah itu ibaratnya bak mandi yang sudah penuh dengan air. Tiba-tiba bapak datang dengan membawa gayung, ditetes-tetesin, tes. Penuh nggak airnya? Airnya sudah penuh, tapi karena bapak bawa gayung ditetesin ke kolamnya, airnya jadi meluber Pak. Luberan itu akan kembali kepada Bapak. Keberkahan itu akan kembali kepada Bapak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, salah satu yang kita harapkan pertolongannya, selain nanti Al-Quran juga bisa memberikan pertolongan kepada kita. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan yang singkat ini, dari satu penjelasan hadis ini yang sebenarnya hadis sangat panjang sekali, kita semua meyakini bahwa kita sebagai umat yang paling mulia, umat yang paling terpilih, umat yang paling hebat ya,
Apalagi? Kuntum khairu ummatin. Kita sebaik-baiknya umat. Tentu kita nanti yang paling pertama dihisab. Tentu kita yang paling pertama masuk sorga. Umatnya Nabi Rasulullah itu yang paling pertama masuk sorga, baru umat nabi-nabi yang lain. Maka mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan kesempatan itu, bertemu dengan Rasulullah, masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah, dan mudah-mudahan ya ibadah kita, sholat kita, semuanya ini semakin bertambah dengan kita mengkaji hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.